Cek audio. Cek suara masuk ya? Masuk, aman. Siap, aman ya. Mas Danang record. Oke, recording on. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sudah ada 35 partisipan di sini. Terima kasih yang sudah bergabung. Oke, kita mulai aja ya. Sudah jam 3:12 karena kita tadi menunggu kumandang azan asar sampai selesai. Jadi kita mulai saja sesi sore ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Lensa. Terima kasih sudah bergabung di event kita sore hari ini, hari Rabu 25 Agustus 2021 di acara Indie Talk. Tema kali ini Indie Talk akan mengangkat bincang-bincang, kalau boleh dibilang bukan hanya bincang ya, mungkin bincang formatnya, tapi ini sebenarnya kita sharing ilmu, gitu ya, sharing wawasan seputar foto budaya. Jadi di situ ada tagline yang cukup menggelitik juga, dari foto jadi saldo. Kaitannya apa tuh foto jadi saldo? Itu yang mungkin akan kita ulas di event Indie Talk bincang foto budaya sore hari ini. Dan ini merupakan event resmi dari IndiHome, terutama yang diselenggarakan oleh IndiHome Jateng DIY. Jadi IndiHome akan selalu terus memfasilitasi segala hal, segala event yang berkaitan dengan sharing, berbagi ilmu, terutama kalau di masa pandemi ini mungkin kita adakan eventnya secara online. Tapi jangan karena kita sambil di rumah, sambil santai di rumah, mungkin sambil mengerjakan sesuatu di rumah, tapi kita tetap dapat ilmu melalui internet seperti itu. Dan sore hari ini kita akan menghadirkan dua orang narasumber kita yang luar biasa, yaitu Mas Misbahul Munir. Ya. Mas Misbahul Munir adalah seorang fotografer senior, beliau juga seorang aktivis kalau saya bilang ya. Aktivis, inspirator juga bagi kita ya, karena sudah sangat sering kita mengadakan event bareng Mas Misbahul Munir. Terima kasih beliau sudah berada di belakang layar. Kemudian juga kita akan menghadirkan Mas Ranar Pradipto, ini fotografer favorit saya ya. Apa kabar Mas Ranar? Kabar baik Mas Nopik, sehat-sehat. Mas Munir juga udah open video itu, udah siap-siap tuh ya. Iya udah. Oke, nah udah kalau Mas Ranar siap. Jangan disebut senior gitu, kesannya tua Mas. Karena kalau senior tuh didengarkan Mas, misalnya gitu. Terus jangan disebut aktivis juga, soalnya yang bernama Munir dan aktivis sudah nggak ada di sini lagi Mas. Iya benar. Oh, saya mau sebutnya ini panutan aja ya. Saya rasa Mas Munir itu jadi panutan kita gitu. Kita serap banyak ilmu dari beliau ini, karena beliau itu bukan hanya ini ya, bukan hanya teorisi gitu, beliau itu praktisi beneran gitu ya. Termasuk Mas Ranar juga ini, Mas Ranar ini termasuk seseorang yang saya ngerasa hidupnya sangat asik gitu ya. Dia jalan-jalan, motret, kemudian dapat penghasilan gitu ya. Ngikutin Mas asik banget Munir soalnya Mas. Ngikutin Mas Munir. Jadi kita temukan dua sahabat. Oke lah, nanti kita akan bincang-bincang asik, formatnya kayak diskusi santai aja gitu ya, diskusi santai, kemudian nanti ada presentasi atau materi yang akan disampaikan dari Mas Misbahul Munir, juga Mas Ranar Pradipto, nanti bisa disimak, apapun itu nanti ya. Kemudian event ini juga disupport, bukan disupport lagi ya ini ya, event ini juga didukung oleh rekan-rekan kami, rekan-rekan kita, rekan-rekan dari IndiHome, yaitu yang pertama terima kasih kepada komunitas Sinau Bareng. Nah, ini terima kasih sudah ikut join di event kita sore hari ini. Ada juga media partner kita yaitu mediaini.com. Kemudian juga ada ayosemarang.com, dan yang terakhir ada Gudang Digital, tempat kita bisa belanja berbagai kebutuhan kamera, aksesoris yang berkaitan dengan fotografi, ada di gudangdigital.com. Terima kasih sudah support acara kita selama ini, terima kasih juga. Kemudian jangan lupa nanti di sesi ini kita juga ada ini ya, akan dipilih 2 pertanyaan terbaik. Nanti pertanyaan bisa ditulis di kolom chat, nanti akan kita bacakan di
di setelah materi presentasi dari dua narasumber kita. Nanti dua pertanyaan terbaik akan mendapatkan saldo link aja masing-masing Rp50.000. Lumayan kan? Terus nanti juga ada, nah ini ya karena sekarang kita zamannya online gitu ya, kita akan ada lomba bikin story paling kreatif tentang event ini. Ya. Jadi sambil nyimak gitu ya, nanti bikin story yang kreatif, bisa diupload di IG Anda, kemudian jangan lupa di-tag ke @indihomejtd, kemudian di-tag juga ke akun narasumber kita yaitu @munirkw0, juga di-tag lagi ke runner Pradipta Indonesia. Nanti bisa di-follow dulu ya. Ini gampang banget di-searching. Dua nama ini sangat gampang di-searching gitu ya. Nanti silakan di-tag. Nanti akan dipilih 3 orang paling kreatif, 3 story paling kreatif yang akan diumumkan di tanggal 26 Agustus besok untuk memperoleh saldo link aja sebesar Rp50.000. Nanti bisa disimak pengumumannya di akun Instagram @indihomejtd. Jadi ini akun official resmi dari Indihome Jawa Tengah DIY. Jangan sampai keliru ya karena banyak akun yang mengatasnamakan Indihome gitu, tapi akun resmi kita dan segala informasi tentang lomba atau apapun yang kita adakan ada di akun Instagram @indihomejtd. Oke, terima kasih yang sudah bergabung. Sudah ada berapa ini? Ada 43. Wah, terima kasih yang sudah join. Dari mana aja ini ya? Sudah sangat banyak ya. Ada yang lagi di perjalanan ini, Mbak Lina. Oke, terima kasih sudah join. Kita tidak bisa sebutkan satu persatu, dan untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai saja sesi diskusi kita sore hari ini. Kita serahkan waktunya kepada monggo Mas Munir dan Mas Ranar, waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Mas Ranar, yang muda dulu. Oh, yang muda dulu. Oke. Sensitif katanya ya. Sensitif. Oke, selamat siang teman-teman semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Indihome Jateng karena sudah membuat acara yang seru. Jadi saya selalu gabung event ini gitu, baik sebagai peserta, waktu itu pernah sebagai juri juga, dan sekarang juga ada kesempatan jadi juri juga. Itu selalu happy gitu join sama teman-teman di sini gitu, teman-teman dari Indihome-nya, dari semua pihak yang mendukung lah gitu. Apalagi saya bisa gabung sama Mas Munir, itu juga inspirasi saya dari saya pertama megang kamera gitu waktu di Jogja. Aku juga banyak belajar sama beliau. Dan iya benar. Terus oke, jadi hari ini santai aja karena emang dari awal kita konsepnya pengennya santai, sharing biar nggak kayak lagi ujian. Kita akan bahas tentang satu tema yang cukup unik hari ini, foto budaya dari foto jadi saldo. Nah, mungkin aku akan share screen. Masuk ya, teman-teman ya. Masuk, Mas Anand, Mas. Oke. Ya. Jadi kayak aku gitu ya, kayak saya kayak Mas Munir gitu. Kalau saya kebetulan memang banyak totalnya itu foto itu memang foto-foto untuk foto-foto travel. Jadi foto travel, di dalamnya travel itu ada foto budaya, foto landscape, foto orang. Itu yang saya jalanin selama ini. Dan mulai profesional sejak, menurut saya bilang profesional karena saya total waktu itu mulai dari tahun 2016 itu total terjun di fotografi dan total melakukan ini gitu secara konsisten, bikin foto landscape, culture, people. Nah, banyak teman-teman bahkan keluarga saya sendiri tuh kadang waktu itu nanya gitu, terus foto-foto kamu ini gimana? Apakah bisa menghasilkan? Apakah nanti bisa menghidupi kamu gitu loh. Nah, waktu itu mungkin saya juga belum ada bayangan gitu ya, bagaimana caranya gitu. Tapi semakin saya dalemin, semakin saya semakin saya dalam gitu, memotret budaya, memotret foto-foto travel itu, saya semakin ngerti bagaimana foto itu akhirnya bisa menghasilkan gitu, yang hasilnya itu jadi uang gitu ya. Jadi pemasukan saya selama ini sampai saat ini
gitu. Jadi sedikit foto-foto travel atau foto-foto budaya itu sangat bisa kita masukkan di majalah traveling kayak gitu. Contohnya sebelum ini saya pernah ngisi juga jadi kontributor di Insight Magazine. Terus saya juga foto travel itu bisa untuk jual stok foto. Jadi kalau jual stok foto itu baik yang ada klien yang direct langsung ke kita, atau kita menjual stok foto melalui microstock kayak Shutterstock, Getty Image, IEM. Terus foto-foto budaya itu juga bisa kita gunakan untuk lomba foto, karena kalau teman-teman lihat setiap hari gitu di Instagram aja, di salah satu Instagram itu lomba foto tuh hampir setiap hari ada update yang baru gitu. Jadi kalau kita niat pengen dan kita punya stok foto travel yang banyak, foto budaya yang banyak, itu sangat, dan lomba-lomba yang keluar itu kebanyakan ya arahnya ke budaya Indonesia atau tentang traveling lah. Nah, itu sangat bisa banget stok-stok foto yang kita punya gitu, kalau kita memotret travel gitu, memotret perjalanan, itu bisa kita upload untuk lomba-lomba tersebut. Terus saya juga jual print foto gitu. Jadi saya sudah melakukan print foto ini sampai sekarang, berarti udah ya sekitar 2 tahun belakangan ini saya suka jual print foto. Jadi menjual karya foto tapi yang sudah tercetak gitu. Saya juga untuk bahan promosi media sosial, karena dari media sosial itu saya sering menjual foto-fotonya, orang jadi tahu gitu karena ngelihat IG saya, ngelihat website. Kadang juga ada yang pernah datang juga dari Facebook gitu, karena saya post foto di Facebook. Jadi menurut saya kalau teman-teman punya foto-foto budaya dan pengen foto itu terjual, ya harus jemput bola gitu. Jadi harus sering mempromosikan fotonya teman-teman itu gitu. Terus foto kalender perusahaan ini juga udah saya saya tekunin sekitar 4 tahun belakangan ini gitu. Jadi setiap tahun itu saya ada beberapa perusahaan yang sudah alhamdulillah gitu tetap continue beli foto-foto saya, dan itu juga jadi pemasukan yang lumayan juga gitu. Ada perusahaan yang kecil, ada yang cukup besar kayak gitu. Itu jadi pemasukan tahunan, istilahnya borongan tahunan yang cukup lumayan dan bisa jalan terus gitu sampai sekarang. Pameran fotografi juga, terus saya juga dari foto travel itu bisa jadi uangnya dari apa? Dari saya mengajarnya dari mana? Di workshop atau di foto tour. Jadi saya bikin foto tour, saya punya wawasan, akhirnya dari wawasan tempat yang saya tahu itu saya bikin sebuah tour fotografi. Saya ngajak orang ke sana, ke tempat itu, dan akhirnya ya itu jadi bisnis gitu loh. Maksudnya saya ngajar sekalian, saya juga ambil profit dari situ. Sama yang terakhir mungkin foto-foto travel itu bisa kita pakai foto budaya buat kerjasama dengan dinas pariwisata. Nah, ini contoh-contoh fotonya. Jadi ini waktu cover untuk majalah Sriwijaya. Jadi foto-foto budaya seperti ini yang biasanya digunakan untuk majalah-majalah. Jadi kalau kita pengen garis bawain adalah foto-foto yang lebih simple dan mudah dicerna gitu. Kenapa? Karena kayak Sriwijaya itu salah satu Insight Magazine ini tahun 2018, itu orang yang membaca majalah itu di pesawat gitu ya, saat mereka duduk dan mereka lihat di depan kursi saat dia duduk di kursi pesawat dan dia melihat di depannya itu ada majalah, dia buka itu, mereka pengennya membuka itu foto-foto yang mudah dicerna. Jadi saya jadi belajar juga gitu ya saat itu, foto-foto yang lebih terjual, lebih banyak diterima, banyak accept lah istilahnya di satu majalah, foto-foto yang mudah dicerna untuk bagi profesional dan orang awam gitu. Ini contoh. Ini juga saya juga waktu itu freelance juga untuk majalah Colors. Jadi ini di rubrik master kelasnya. Nah, inilah contoh-contoh budaya, foto-foto budaya yang dipakai waktu itu bisa terjual. Jadi ada potret-potret kayak gini. Terus biasanya kalau kita mintanya series kayak gitu ya, itu foto-foto yang
kalau tentang Indonesia itu dirangkum kira-kira yang ada di Indonesia bagian barat mana, yang ada di Indonesia bagian tengah mana, bagian timur mana. Jadi dikumpulkan semua. Ini juga contoh-contoh fotonya. Ini juga foto budaya yang dipakai juga untuk majalah juga gitu. Jadi foto-foto yang apa ya? Menurut saya sih sederhana dan kalau misalnya foto itu terkonsep ya kayak contohnya foto ini. Jadi ini foto di Indramayu, foto pembuat topeng gitu ya. Ini fotonya aman secara model rilis. Jadi foto ini dikonsep, jadi saya punya model rilisnya. Jadi saat saya publish di majalah kayak gitu, itu foto itu jadi nggak ada masalah gitu. Jadi setiap, menurut saya sih setiap magazine atau setiap kayak foto-foto yang kejual di kalender pun kebanyakan foto-foto yang mereka akan beli kalau kita punya hal-hal semacam itu gitu. Nah, kalau foto di atas ini memang fotonya bentuknya ini pas festival, jadi kita bisa ngambil secara bebas gitu ya. Jadi situasinya bukan kayak gini yang dikonsep kayak gitu-gitu. Terus contoh-contoh lain, ini juga foto-foto bangunan bersejarah itu juga sangat laku terjual untuk foto-foto di majalah. Jadi kalau teman-teman punya kesempatan untuk traveling di Indonesia atau di luar negeri gitu ya, kalau di Indonesia tuh wajib ke setiap daerah itu, kalau teman-teman punya waktu yang banyak, abadikan spot-spot yang ikonik, yang postcard, yang kayak rumah adat gitu ya. Kalau teman-teman mau mulai ya untuk jual stok-stok foto budaya gitu-gitu, rumah adat, terus alat alat musik tradisionalnya yang kayak gitu-gitu itu klise tapi wajib detail-detail itu kita abadikan karena itu akan bisa jadi stok foto yang untuk bisa dijual gitu. Ini contoh kalau landscape. Nah ini contoh yang saya jualnya versi cetak. Jadi saya mencetak ukuran 120 kali 90. Nah itu dicetak di kanvas dan kadang klien itu ada yang minta dicetak di kanvas atau kemauan mereka pengennya dicetak di mana gitu kita ikutin. Kadang ada yang mintanya gulungan kanvasnya aja yang kita kirim atau kadang udah di frame kayak gitu-gitu. Nah ini kalau misalnya kita dapat klien-klien yang seperti ini yang dia direct ke kita ngontak itu kita harganya bisa negonya bisa secara langsung dan biasanya jatuhnya per fotonya bisa lebih besar harganya gitu. Nah tadi saya udah bilang foto-foto budaya itu bisa menjadi uang kalau kita ikutkan lomba. Nah ini salah satunya foto budaya yang saya ikutkan lomba itu waktu itu event Cimanuk Festival tahun 2018. Ini kebetulan dapat juara 1 dan dapat uang dari situ. Gitu. Jadi memang harus rajin update. Pertama rajin hunting gitu. Kalau saya memang senang banget kalau ada event budaya di mana aja, kalau saya ada kesempatan, biayanya lagi ada, itu saya pasti pengennya berangkat dan nyetok aja, nyimpen gitu. Jadi kayak menurut saya sih foto-foto budaya gitu tuh kayak harta karun ya. Pertama karena kita nggak kenapa itu jadi harta karun dan saya bilang juga bisa jadi sesuatu yang kita nggak tahu beberapa tahun lagi masih tetap ada atau enggak gitu. Jadi saat kita menyimpan stok-stok foto budaya itu bagi saya tuh kita nyimpen harta karun gitu. Karena kalau kita bukuin nanti bisa jadi legacy juga. Kalau kita lombakan untuk ikutan lomba foto itu juga jadi manfaat juga gitu. Jadi sangat nggak ada salahnya gitu dan sangat menyenangkan sekali kalau teman-teman bisa punya banyak folder-folder stok-stok foto budaya di Indonesia atau paling nggak di provinsi teman-teman lah gitu. Terus ini juga foto budaya yang diikutkan ke lomba, dapat juara juga. Ini juga tahun 2020 kemarin, foto budaya yang diikutkan ke lomba ini pas festival Pasola, dapat juara 1 juga. Lumayan juga gitu, maksudnya waktu itu saya ingat banget lomba ini bulan Maret dan waktu itu Maret tahun 2020 itu Indonesia lagi genting-gentingnya lagi wah kita mau COVID baru masuk kayak gitu-gitu pokoknya
saya banyak banget waktu itu cancel pekerjaan gitu yang bulan Maret mau ke April, Mei kayak gitu itu langsung cancel gitu loh. Nah, tiba-tiba alhamdulillah dapat ikutan lomba Pasola on the spot, ambil foto budaya, fotonya dapat juara 1, dapat uang yang lumayan gitu istilahnya buat tabungan gitu. Jadi kayak gitu aja sih sebenarnya. Gitu. Oke. Nah, ini biasanya ini juga foto budaya yang belum lama ini, mungkin bulan kemarin saya menang juga, dapat juara 3 di lomba foto Lombok Sumbawa. Jadi ada tentang landscape, ada tentang budaya, ada tentang UMKM. Nah, kebetulan saya menang juara 3 di lomba budayanya. Nah, fotonya tuh ini, foto barapan kerbau di Sumbawa Barat. Ya. Jadi biasanya, nah teman-teman juga biasakan, ini juga soal manajemen foto. Jadi saat orang-orang kayak saya gitu, kayak Mas Munir yang berkecimpung di dunia fotografi gitu ya, menghidupnya dari foto, itu akan menyimpan banyak sekali folder atau file foto, sehingga dia akan punya hard disk banyak. Jadi penyimpanan filenya itu memang harus termanajemen secara baik gitu, karena kalau kayak ikutan lomba kayak gini, kita juga nanti pas udah upload lomba gitu, mereka akan minta file original. Kadang ada beberapa lomba-lomba foto yang mereka akan minta file RAW-nya juga gitu. Ada yang minta cuma file high-res JPEG-nya aja kayak gitu. Jadi kita harus punya manajemen file kita tuh dengan baik gitu. Jadi kalau biasanya saya kalau ikutan lomba itu saya akan bikin folder baru. Terus saya akan kurasi foto-foto yang akan diikutkan lomba itu, dimasukkan ke folder itu. Tapi ini kurasi foto-foto yang masih original. Jadi foto-foto yang belum diedit. Habis itu saya pilih, saya edit satu persatu, sampai akhirnya dapat, kalau misalnya maksimal boleh ngirim 5 foto gitu ya. Saya dapat 5 foto. Nah, 5 foto itu setelah diedit saya kirim. Terus nanti tiba-tiba kalau misalnya rezeki kita masuk finalis, kita diminta kirim file high-res. Nah, file high-res yang yang masih original itu mereka akan minta gitu. Itu juga buat sharing aja sih ke teman-teman. Jadi file high-res itu harus kita simpan dengan baik gitu. Terus ini juga, nah foto-foto travel budaya itu bisa banget dan sangat tiap tahunnya saya pasti alhamdulillah dari tahun tadi udah 4 tahun berturut sampai saat ini saya jual stok foto pasti ada satu klien atau satu perusahaan yang muternya tuh itu aja. Maksudnya muternya tuh ya dia pertama minta foto tentang biasanya landscape Indonesia, terus minta foto kadang tentang budaya Indonesia, minta foto tentang rumah adat Indonesia, minta foto tentang warna-warni Indonesia. Jadi pasti ada nanti satu perusahaan yang muter tuh, nanti ke perusahaan A, B, C, D. Nanti yang B tahun ini minta culture, budaya ya. Ya kita tinggal kirim, dan kalau misalnya diterima mereka bisa beli foto kita gitu. Ini makanya saya bilang untuk proyek tahunan saya merasa cukup dapat lumayan dari sini gitu, dari foto-foto kalender gini. Terus ini juga yang untuk tahun 2021 ini foto ini kejual di Kalbe Farma 2020 kalender 2021 ya. Itu dibeli sama pihak Kalbe Farma. Jadi fotonya itu yang menurut saya jadi waktu itu waktu mereka minta foto tentang Toraja, terus saya kirimkan gitu. Saya kirim beberapa foto, jadi mungkin sekitar sampai 10 foto itu angle foto yang sulit gitu loh, kayak yang dari bawah, yang saya low angle, yang saya nunggu, saya cuma ambil detail tangannya, jadi ceritanya tuh lebih dapet. Tapi ternyata mereka milih foto yang paling simple gitu menurut saya, yang komposisinya simple gitu, maksudnya eye level, terus lightingnya rata gitu. Jadi ternyata foto-foto banyak yang foto-foto yang banyak terjual itu foto-foto yang seperti itu gitu. Tapi kalau untuk foto-foto lomba foto, kita butuh foto yang
beda gitu. Jadi kayak foto ini waktu itu saya menang karena apa? Karena mungkin dari peserta on the spot yang datang di Festival Pasola itu, karena waktu itu lombanya on the spot, jadi ada sekitar 30 orang kan kalau nggak salah ya, 30 fotografer dari seluruh Indonesia datang ke sana. Terus karena lomba fotonya juga disupport sama dinas provinsi, jadi kita dikumpulkan dulu, dikasih briefing dulu, dikasih tahu detail kegiatannya dulu. Nah, habis itu kita punya kesempatan untuk survei dulu ke lokasi gitu ya, sampai pas on the spot acara kegiatan budayanya itu kita baru dilepas gitu, dikasih waktu selama berapa jam, selesai lomba sorenya filenya langsung dikirim gitu, langsung dikumpulkan ke panitia. Nah, pas survei itu saya langsung punya apa ya? Sebelum survei mungkin ya, itu saya udah punya pravisual. Jadi saya pengen punya foto yang beda gitu. Jadi saya selalu mikir pasti itu gimana ya biar aku beda gini, maksudnya fotonya. Dan yang teman-teman yang datang saat itu juga teman-teman yang memang juga sering ikutan lomba foto on the spot gitu. Jadi pas itu saya melihat ada yang beda, ada genangan air gitu. Udah dari hari sebelumnya itu, dari kemarin saya udah mikir pokoknya besok saya akan nungguin foto di sini gitu, karena areanya di sini saya akan ambil low angle, saya nggak akan peduli apa-apa, ya nggak bawa ember ini Mas. Ada air genangan gitu, wis pokoknya nunggu di situ sampai kegiatan di sini, dari belum mulai sampai pas mulai sampai pas rame, terus sudah mulai turun lagi, itu aku nungguin di situ terus. Jadi ada mungkin ratusan foto yang akhirnya dikurasi, pilih salah satu, nanti ini aku aku kumpulin dan dapat juara. Nah, itu pas bulan Maret soalnya, karena momennya mau COVID, Indonesia lagi mau lockdown semua waktu itu. Terus menang gitu tuh kayaknya bersyukur banget lah gitu. Terus tadi saya bilang foto-foto budaya itu bisa saya pakai untuk seperti ini. Jadi kayak flyer kayak gini. Nah, ini juga jualan ya. Jadi teman-teman klien-klien saya, teman-teman saya ini gitu yang baik banget udah ikut foto trip saya gitu, mungkin mereka jadi tertarik ikutan gitu, kayak ini misalnya ke Lembah Baliem di tahun 2020. Mungkin mereka jadi tertarik ikutan karena mereka lihat flyer dengan foto yang menarik gitu. Jadi kalau kita punya foto-foto budaya yang oke, yang menarik gitu, ya itu jadi harta karun gitu, bisa disimpan dulu dan nanti akan dikeluarkan di momen-momen yang ya itu tadi saya bilang, traveling tuh now or never gitu. Kadang sekarang masih ada, 1 tahun berikutnya tuh udah nggak ada gitu. Kayak saya biasanya saya ke Festival Lembah Baliem ini udah 4 kali, dan tahun 2019 itu terakhir, dan 2020 itu nggak ada karena efek pandemi. 2021 ini juga harusnya berangkat, juga nggak ada gitu. Jadi kita nggak tahu 2022 apakah akan ada festival seperti ini lagi, apakah mereka nanti pas festival mereka semua menggunakan masker. Itu juga jadi apa ya, ketakutan juga sih saya, ada aduh, next kalau aku kayak motret motret festival budaya, apakah mereka semua nanti maskeran? Ya maksudnya bukan soal maskernya, tapi secara fotografis tuh kita jadi harus, oh ternyata next nih mungkin dunia ke depannya tuh kita akan mendapatkan foto-foto, apalagi kalau di Indonesia itu orang itu semua menggunakan masker gitu. Jadi kalau yang biasanya kita bisa dapat foto portrait yang bagus, yang ya pokoknya bisa bercerita kayak gitu, ini mungkin next ke depannya jadi pakai masker. Gitu sih kalau dari aku. Mungkin nextnya nanti sambil TikTok aja kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Gitu kok Mas Munir. Mungkin nextnya lebih dalam lagi bisa dijelasin sama Mas Misbakul Munir. Saya kejatah banyak dong berarti ya. Mas Nopi langsung tanya jawab kah atau langsung saya yang ini stand up comedy? Mas Munir dulu aja Mas, nanti tanya jawab kita himpun di sesi setelah break ya, jadi setelah jam 4 nanti Mas. Oke, sip.
ngomong-ngomong, ada merchandise hari ini atau hadiah yang story ya? Oh Sore ini? iya, reminding lagi ya ini teman-teman yang lagi ikutan sesi kita sore hari ini, silakan bikin story tentang seputar event ini. Yang paling asik lah bikin yang kreatif gitu ya, terus nanti upload di IG Anda, terus kemudian di tag ke IG @indiomjtd, juga ke @runnerpradipto_Indonesia, dan jangan lupa di tag juga ke @munirkw0. Nanti akan kita pilih tiga story terkreatif untuk kita umumkan, akan mendapatkan saldo link aja sebesar Rp50.000. Diumumkan besok ya. Kemudian juga nanti akan kita pilih pertanyaan terbaik untuk mendapatkan saldo link aja juga sebesar Rp50.000. Jadi silakan ketik pertanyaan di kolom chat, nanti akan kita bacakan sesi setelah break gitu ya. Monggo silakan Mas Munir dilanjutkan. Sip, oke, saya siapin slide-nya dulu. Slide-nya tidak banyak, cuman 50 halaman. 50 halaman banyak berarti ya. Tapi nanti sambil buat menjawab teman-teman kalau ada pertanyaan. Kayaknya tadi pertanyaan sudah seru gitu ya. Harusnya nanti bisa jadi diskusi yang menarik. Mas Ranar juga bisa sambil baca kolom chat. Siap. Dan nyiapin file-file foto untuk bisa jadi bahan jawaban gitu ya. Nanti saya juga sudah nyiapin beberapa juga supaya bisa jadi bahan jawaban. Oke, Mas Nopi tolong di cross check kalau slide-nya bermasalah. Siap, sudah muncul Mas. Aman. Aman ya. Baik, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya, kenalan dulu lah ya. Takutnya nanti kalau nggak kenal nanti nggak sayang gitu. Nama saya Misbahul Munir, sering dipanggil Munir. Instagramnya MunirKW0. Hanya satu, nggak ada yang lain. Boleh dilihat, nggak usah di-follow, nggak apa-apa. Di-mention juga boleh. Karena seperti biasa, yang follow nanti malah jualan obat pemutih memanjang itu, memanjang ini gitu. Baik, sore ini foto budaya dari foto jadi saldo gitu. Harusnya judulnya lebih komplit lagi, bincang foto budaya dari foto jadi saldo terus jadi cicilan gitu harusnya Mas Novi gitu. Bikin judul gitu ya. Jadi cash Thomas. Oke. Biar seru dan saya tahu pasti yang nonton sore ini panteng terus di Zoom ini. Saya mau kuis ya. Ini acara budaya di Bromo, acara Kasodo. Sebetulnya tahun ini 3 atau 4 tahun yang lalu saya agak lupa. Cuacanya sangat buruk banget acara Kasodo hari itu. Jadi ini bubaran gitu ya. Sebetulnya sudah nggak ada upacaranya. Ini cuma bubaran anak-anak suku Tengger yang lagi mau pulang atau main-main gitu aja. Terus kebetulan saya jepret. Kuisnya gampang. Foto ini itu foto buangan. Di hati saya benar-benar buangan. Foto ini sudah nggak kepake. Fotonya kalah lomba. Saya ikutkan di lomba beberapa, kalah. Udah lomba mulai dari harganya yang hadiahnya jutaan sampai ratusan ribu, sampai cuman hadiah door prize aja itu nggak ada yang menang gitu. Kasihan banget ya. Kemudian saya kirim ke beberapa majalah airlines, majalah biasa, publikasi, ditolak juga. Kemudian ada lelang bidding beberapa iklan juga, saya kirim foto ini ditolak. Sekarang kuisnya gampang. Teman-teman tulis di kolom chat, tulis nama, terus jawabannya. Jawabannya gampang aja. Perkiraan harganya kalau misal foto ini dijual di Microsoft, kira-kira laku berapa? Atau kalau sampean mau beli, kira-kira berapa? Sekedar informasi aja, di Microsoft itu lakunya harga terkecil $0,1, artinya Rp1.000 per download. Ya? Per download gitu ya. Jadi teman-teman tulis di kolom chat nama sama jawaban. Nama terus sekian dolar, nama 0, sekian dolar misalnya. Nanti jawaban yang paling mendekati saya akan titip ke IndiHome untuk hadiahnya dari saya lah, bukan dari IndiHome gitu. Saya punya buku. Nah, ini. Nggak kelihatan ya. Sorry. Ya buku foto lah pokoknya, buku master foto gitu ya.
Silakan tulis di kolom chat. Jawabannya yang paling mendekati, nanti slide jawabannya ada di akhir. Siapa yang paling mendekati ya itu yang pemenangnya. Oke. Baik, ngobrol budaya nggak enak kalau kita nggak ngomongin bakunya dulu ya, definisinya dulu. Seperti biasa, saya tidak akan membacakan karena teman-teman juga pasti sudah pinter baca gitu ya. Tapi saya mau menggarisbawahi, ada teks yang saya garisbawahi dan saya tebalkan di situ, diwariskan dari generasi ke generasi. Artinya ada hal penting di sana. Sesuatu itu diteruskan ke generasi selanjutnya. Kemudian ada yang saya highlight lagi, ada di situ menyebut tentang termasuk sistem agama, politik, adat, istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni, dan seterusnya. Nah, berkaitan dengan definisi budaya ini sendiri, ada satu penelitian gitu ya, menurut Pak J.J. Honigman. Menurut beliau katanya kebudayaan itu dibedakan menjadi tiga hal. Apa itu? Yaitu gagasan, aktivitas, dan karya atau artefak. Gitu. Jadi kalau tempo hari ada yang bertanya gitu ya, yang bertanya ke Instagram saya, Mas kalau makanan termasuk apa enggak gitu. Nah, monggo teman-teman balik lagi ke definisinya budaya seperti apa. Nanti itu yang akan menentukan di postingan foto lomba yang sedang diadakan IndiHome. Hari ini adalah hari terakhir untuk flyer, posting flyer ya, kalau nggak salah Mas Sofi, hari ini terakhir kan ya, 25 ya? Betul Mas, hari ini adalah hari terakhir posting flyer untuk lomba tema budaya yang kita adakan. Ya, mungkin yang Muhammadiyah hari ini, yang NU besok gitu kan, beda sehari kan Mas ya gitu. Jadi lah ada yang besok telat, Mas saya telat. Oh nggak telat, Anda NU berarti, beda sehari. Oke, next. Tadi Mas Rana sudah cerita banyak nih tentang foto yang bisa laku kemana, laku ke sini dan seterusnya. Ini slide ini sisipan ini sengaja malah barusan saya sisipkan dari foto-foto, screenshot foto-foto yang terjual minggu ini di koleksi saya di Microstock. Itu yang laku adalah foto-foto sebagian besar gitu ya. Sebagian besar masih tentang foto culture, foto budaya. Tarian lah, baju adat lah, kain tradisional lah. Inilah sebagian besar foto budaya yang laku di minggu ini. Artinya market untuk penjualan atau jual beli foto budaya itu tetap masih tinggi. Nanti kita lihat kenapa industri konten digital itu makin marak di era sekarang ini gitu ya. Baik. Terus saya coba googling dengan kata kunci dan teman-teman juga bisa nyoba sendiri nanti. Ketik aja foto spasi budaya gitu. Sampai siang ini sore tadi ketemu 114 juta. 114 juta loh. Artinya itu jumlah yang tidak sedikit. Dengan kata kunci foto budaya, yang muncul adalah 114 juta. Itu campuran antara entah tutorial, entah postingan orang biasa, entah itu jualan, dan seterusnya. Tapi perbandingan dari hasil searching Google yang 114 juta ini dibanding dengan hasil searching di platform penjualan foto online, itu nampaknya jomplang sekali. Saya ambil di Shutterstock dengan kata kunci Indonesia Culture, itu hanya muncul 500.000 sekian. Artinya apa? Artinya stok foto budaya itu sangat sedikit banget yang dikomersialkan. Kenapa? Ya banyak hal, mungkin tidak banyak yang jualan. Atau mungkin banyak yang punya, tapi nggak ngerti jualannya kemana. Gitu ya. Jadi sesuai judulnya, kalau hari ini ngomong foto budaya jadi saldo gitu, ini screenshot aja. Nanti detailnya kalau teman-teman masih kurang, boleh DM Instagram saya. Hari ini kita tidak akan membahas bagaimana administratifnya menjual foto, tapi tadi kalau salah di kolom chat sudah ada yang nanya satu pertanyaan, bagaimana saya menjual foto saya, dan seterusnya. Ini salah satu platformnya aja. Salah satu platformnya, nanti teman-teman bisa lanjut ke platform-platform yang lain. Gitu ya. Hari ini tidak akan membahas bagaimana jualnya, hari ini bagaimana sebuah foto itu punya potensi kejual atau enggak.
Oke. Contoh. Ini foto budaya koleksi saya yang saya punya di Shutterstock sampai hari ini sudah terdownload sebanyak 118 kali. Saya juga baru tahu karena saya bikin screenshot untuk slide untuk presentasi sore ini ya. Makanya jadi tahu ini ternyata sudah terdownload 118 kali. Kalau 118 kali ini dalam durasi 2 atau 3 tahun, maka bisa dipastikan hampir setiap bulan pasti ada yang beli kan gitu. Tadi Mas Ranar bilang ya kita sebulan ada laku sekian udah seneng banget, apalagi akhir-akhir tahun gitu. Nah teman-teman pasti punya foto-foto budaya yang kami juga nggak punya gitu. Jadi apakah foto budaya itu laku karena bagus? Kadang enggak juga. Kadang memang tidak ada kompetitornya sehingga foto itu laku gitu ya. Jadi kalau ngomongin soal bagus atau enggak, dari taste saya pribadi, foto ini saya masih kurang gitu ya. Tapi ternyata secara market foto ini banyak dicari, banyak dibutuhkan gitu. Nah, tadi sudah disebut Mas Ranar banyak banget celah-celah bagaimana kita mengkomersialkan foto ya, salah satunya majalah, iklan, berita, terus kompetisi, lomba gitu ya. Kita akan kupas sampel bagaimana sih sebuah majalah kadang mau atau pengen atau menginginkan sebuah foto budaya gitu. Kaitannya adalah akhirnya mengerucut ke kenapa bisnis penjualan konten digital itu marak sekarang ini di era internet sekarang ini. Karena memang industrinya berubah gitu. Industri berubah yang seperti apa? Industri sekarang ini yang serba internet, industri 4.0 itu menuntut dua hal, mudah, cepat, gitu ya, mudah, cepat. Maka karena tuntutan mudah dan cepat ini, majalah juga pengen menerbitkan sesuatu di mana konten-kontennya bisa didapatkan dengan mudah dan cepat. Jadi bisnis konten digital menjadi naik. Di luar soal ada pandemi atau enggak, jauh sebelum pandemi, pembelian konten-konten digital yang digunakan oleh media atau majalah untuk dipublikasikan menjadi makin gencar, gitu ya. Oke, next. Apakah ada sisi positifnya di industri 4.0? Sisi positifnya jelas banyak gitu. Tapi ada sedikit sisi negatifnya. Sisi negatifnya apa? Salah satu kekurangan dari perkembangan industri 4.0 sekarang ini adalah itu dia mempersempit lapangan kerja. Gitu ya. Ini saya nyoba mengkutip dari publikasinya majalah Tempo. Majalah Tempo ini terbitan di bulan Agustus 2020, jadi belum lama, masih masa COVID. Saat itu majalah Jakarta Post, koran Jakarta Post diterpa isu agak kencang tentang PHK gitu ya, dinaikkan oleh majalah Tempo dan juga dinaikkan oleh Jakarta Post sendiri tentang bener nggak sih ini mereka mem-PHK karyawannya termasuk fotografernya maksudnya gitu. Mereka mengklarifikasi kenapa sih kalau misal saat itu ya di tahun itu kalau memang PHK akan dilakukan sebetulnya tujuannya apa gitu. Ini saya sertakan linknya kalau teman-teman mau baca. Saya simpulkan dari artikel itu, kenapa sih kalau isu PHK itu muncul? Karena mereka mengejar efisiensi. Yang kedua, kata mereka iklim usaha sudah semakin sukar. Terus dominasi raksasa sosial media, penurunan oplah, imbas penyetopan penerbangan ternyata ngefek juga ya di media gitu. Kemudian penyetopan industri pariwisata, apalagi sekarang ada PPKM gitu ya, PPKM yang per minggu tapi diperpanjang gitu. Aslinya setahun tapi diperpanjang tiap minggu. Nah, efeknya apa efeknya? Ini contoh aja. Contoh aja saya ambil penjualan konten digital itu mendisrupsi beberapa bidang pekerjaan. Salah satunya fotografer. Ini saya ambil contoh aja. Tadi Mas Rana sudah cerita bahwa hasil cetaknya pun atau printnya juga hasil printingnya dikomersialkan gitu ya.
Di tahun 2017, yaitu 3 tahun sebelum artikel tentang isu PHK tadi muncul, saya pernah menjual cetakan kanvas foto Candi Prambanan ini. Saat itu 2017 laku ke Dubai dan ke Shenzhen. Ini saya ambil screenshot dari catatan di Facebook saya, ada pengingatnya gitu. Nah, setelah kanvasnya kejual, filenya sudah file sampah lah ya. File sampah itu saya sampahkan ke Microstock. Saya sampaikan ke Microstock dan sampai detik ini sudah terdownload 134 kali. File sampah yang saya sudah jelas nggak pakai gitu. Kemana file ini lari? Salah satunya adalah ke Jakarta Post. Berkaitan dengan 3 tahun kemudian mereka ada wacana untuk memangkas beberapa teman-teman pegawai di sana gitu. Nah, dari sini terlihat bahwa efisiensi yang mereka sebut, oh ya, kita kalau mau foto-foto kayaknya nggak perlu nge-sign fotografer, beli stok foto pun cukup gitu. Jadi saat itu ketika Jakarta Post menaikkan kita untuk iklan Prambanan Jazz, ya fotonya ini, fotonya foto Prambanan gitu. Ketika mereka menaikkan berita tentang the most Instagramable place in the world, fotonya juga ini. Jadi inilah yang disebut bahwa ya karena atas nama efisiensi sehingga mereka tidak memerlukan tenaga fotografer untuk membuat ilustrasi foto dalam tayangan artikel yang mereka punya. Mereka cukup beli stok. Terus foto ini lari kemana lagi? Foto ini lari ke iklan cometoindonesia.com. Foto ini lari ke satu portal website. Website ini milik fotografer Rusia. Jadi dia bisnisnya persis seperti Mas Ranar gitu. Dia punya bisnis trip foto. Jadi namanya Dmitry Arkhipov gitu ya. Jadi ini fotografer profesional di Rusia. Daripada dia tuh nggak punya foto Prambanan atau motret Prambanan jelek, dia beli foto Prambanan milik saya, dipajang di websitenya dia untuk iklan trip ke Indonesia. Kalau teman-teman tahu, ini tripnya dia, harganya sekitar 4.390 euro. Jadi itu kalau dikalkulasi sekitar 74 juta something. Ya, gitu. 74 juta sekian loh. Mungkin Mas Ranar pernah jualan trip 74 juta nggak Mas? belum. Belum ya. Jadi dia jualan trip itu 74 juta dan sudah ludes terjual untuk trip besok Oktober gitu. Oktober loh, dia sudah bisa jualan 15 Oktober sampai 29 Oktober, startnya dari Jakarta, endingnya di Bali gitu. 74 juta hanya untuk ngetrip doang, belum termasuk tiket dan macam-macam. Terus foto ini lari kemana lagi? Lari ke website-website yang bahkan saya bahasanya aja nggak ngerti gitu. Produk-produk foto budaya seperti ini menjadi laku keras karena yaitu tadi secara nilai, kemudian dia terwariskan generasi ke generasi, kelangkaan ketika motret. Kalau teman-teman sekarang mungkin ya mengunjungi Bukit Atas Prambanan motret seperti ini, mungkin sudah tidak mungkin diwujudkan gitu. Mungkin. Kenapa? Karena belakangnya ini sudah berantakan, pohon-pohonnya udah agak habis, terus muncul rumah-rumah yang kayak gitulah gitu, nanti boleh dilihat sendiri. Jadi benar kata Mas Ranar tadi, ya motret mulai sekarang karena besok siapa tahu kita nggak akan dapat view seperti itu lagi gitu. Ini masih sama ya, foto ini lari ke website manapun. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa hanya dari satu foto dia mendisrupsi atau menggantikan pekerjaan-pekerjaan fotografer sendiri, pekerjaan-pekerjaan jurnalis dari sebuah media, pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kecepatan, murah, cepat, menang milih kan gitu ya. Jadi yang perlu diingat teman-teman adalah bahwa setiap individu di zaman sekarang ini, apalagi zaman internet, setiap individu punya potensi untuk mengambil porsi jenis bisnis apapun tanpa memandang background pendidikan gitu. Jadi saat Zoom ini tadi belum dimulai, saya di interview sama teman-teman IndiHome.
mengenai di mana saya ngajar di kampus mana, ngobrol gitu, terus dan tidak tertebak apa background pendidikan saya gitu ya. Jadi bagaimana kalimat ini menjadi sangat penting sekarang, bahkan di marketplace kalau teman-teman sekarang familiar belanja sesuatu, kan kita nggak perlu tahu tokonya itu segede apa atau sekecil apa. Kita cocok barangnya, kita cocok harganya, kita beli. Jadi seperti itulah bentuk jasa kalau teman-teman menjual konten digital foto-foto budaya. Nggak perlu ada nama besar sebagai fotografer sudah sekian puluh tahun. Kalau ada pembelinya, laku, kenapa enggak? Gitu ya. Next. Contoh lagi foto ini. Foto ini saya bikin beberapa versi. Versi yang slow speed, versi yang freeze, versi yang high speed gitu. Tapi sampai siang ini tadi, foto ini sudah terdownload 80 kali. Gitu. 80 kali saya sampai nggak ngerti dia tayang di mana aja. Salah satunya tayang di yang sempat saya lihat di Linkers gitu, di majalahnya Citilink ya. Tadi kalau nggak salah ada Mbak Sasa di sini. Mbak Sasa dulu di majalah Linkers, beliau yang membeli foto ini. Jadi majalahnya tayang di Linkers. Salah satunya gitu ya. Jadi tadi ada 80, saya nggak ngerti 79 itu tayang di mana lagi, tapi beberapa sempat saya nemu dia dibeli dan dipakai untuk artikel-artikel di portal website gitu ya, tentang liputan tari Nusantara. Nah, foto-foto tari ini memang sudah langka, sudah nggak diperformkan lagi, tidak ditampilkan lagi. Jadi ceritanya ini dulu ada festival tari di Yogyakarta gitu. Festival tari ini akhirnya menjadi booming karena dalam 2 hari itu ditampilkan festival topeng Panji dari berbagai daerah. Maka saat ini kalau teman-teman mungkin suatu saat bikin tulisan, artikel mengenai topeng Panji, arsip tentang tarian budaya topeng Panji itu miskin sekali di katalog online atau penjualan online. Yang laku foto-foto seperti apa? Foto-foto stage seperti ini yang kemarin saya dan beberapa teman fotografer sempat motret dan kita punya koleksi yang lengkap dari topeng Panji beberapa daerah yang ditampilkan dalam satu momen pentas gitu ya. Ini ada beberapa link lagi yang saya sampai nggak sempat bikin screenshot-nya. Oke, advertising dipakai buat iklan. Kadang kita suka nggak ngerti momen budaya, acara budaya seperti apa yang dikehendaki oleh pasar gitu. Jadi misal suatu saat teman-teman nemu event budaya, jepret aja. Yang penting punya dokumentasinya dulu. Nggak usah bingung ini mau dijual kemana. Yang penting punya dulu gitu. Ini di balik cerita pemotretan wayang ini, ini sebetulnya wayang tetangga saya, tetangga mertua saya sebetulnya, bikin syukuran gitu. Dia pentas wayang. Saya bukan orang yang kuat nonton malah wayang semalaman. Jadi saya cuma datang, motret beberapa, kemudian saya post ke Microstock. Nah, foto ini bolak-balik laku terdownload. Salah satunya untuk dibeli untuk salah satu airlines ya. Jadi airlines ini membeli foto tersebut dan ini naik tayang di sosial medianya mereka. Terus ada salah satu operator seluler juga pakai foto yang sama dari topeng Panji tadi, beberapa versi ini terdownload dan laku di sana. Sama, jadi kadang event budaya itu ada bukan pada pementasan khusus event budaya. Ini tari Saman Aceh yang saya motret di dokumentasi acara perpisahan SMA. Jadi perpisahan SMU, SMA, dia ada pentas seninya seperti ini. Foto ini sendiri tidak dipilih oleh panitianya untuk dicetak. Karena saya motretnya dari samping gitu ya. Jadi foto-foto yang mereka mau itu foto frontal dari depan, ada kelihatan tulisannya pentas seni tahun ajaran tutup tahun gitu. Saya motret dari samping dan ini foto dipakai untuk iklan Dagadu gitu. Next. Nah, maka kalau teman-teman motret, kemudian tadi kalau salah ada pertanyaan gimana orang supaya mengenal saya sebagai fotografer gitu.
saya sendiri aja malah nggak pengen dikenal fotografer gitu ya. Pengennya hobiis aja gitu. Tapi apapun pengennya teman-teman dikenal, kalau konteksnya fotografer ya paling tidak harus punya portfolio, karena konon katanya portfolio yang bagus itu menjadi advertising campaign yang sukses gitu ya, menjadi iklan buat teman-teman yang sukses. Jadi mulai sekarang sosial medianya dipenuhi dengan foto-foto teman-teman yang bagus, yang baik, postingan yang menarik, sehingga teman-teman akan dikenal menjadi bisa motret lah gitu ya. Kalau saya mau dikenal fotografer gitu kesannya langsung tinggi. Jadi susunlah portfolio yang menarik supaya orang menjadi tahu kalau teman-teman punya skill motret gitu. Terus 2 tahun yang lalu ketika saya diminta untuk nulis di Kementerian Pariwisata, hampir semua 14 tulisan saya itu semuanya tentang culture, tentang budaya. Artinya apa? Artinya artikel foto budaya yang sederhana sekalipun gitu, itu klien mau. Kenapa? Apakah karena artikelnya bagus? Kadang enggak juga, karena memang tidak ada atau belum ada yang nulis gitu. Saat itu saya nulis tentang upacara ceprotan di Pacitan. Orang mungkin nggak kenal ya, lempar-lemparan kelapa muda gitu. Kemudian tradisi kebo-keboan di Banyuwangi, kemudian tradisi rejepan pelabengan di Temanggung, kemudian tradisi perang obor di Jepara. Jadi ini upacara-upacara tradisional adat budaya yang mungkin publikasinya belum terlalu banyak. Apalagi sekarang ada pandemi, jadi otomatis tiarap semua kan. Jadi foto-foto dokumentasi itu menjadi barang yang sangat langka. Ini kalimat biasanya kita muncul ya kan, wah saya nggak punya waktu Mas kalau untuk nyari foto budaya, apalagi kayak Mas Runner, jungkir balik sampai keliling daerah, keliling dunia gitu, saya nggak punya waktu. Itu sebetulnya alasan semua orang gitu ya. Maka kalau ditanya kapan sih kita mau memulai mengkomersilkan foto budaya gitu ya, jawabannya sebetulnya ya sebetulnya kapanpun gitu, kapanpun bisa, dengan catatan kalau Anda mau dan kalau Anda siap. Kenapa kalau Anda mau dan Anda siap? Karena kalau nggak sekarang ya itu tadi seperti kalimat penutupnya Mas Ranar ya, kalau nggak sekarang udah nggak ada waktu lagi. Siapa tahu budayanya punah, siapa tahu daerahnya sudah nggak ada, siapa tahu warisan budaya sudah terganti dengan yang lain gitu. Contoh, Mas saya nggak punya waktu keliling daerah motret budaya. Mulailah dari hal-hal yang simpel dari sekitar kita. Ada teman nikahan misalnya, Anda potret, posting ke Microsoft, posting ke website jualan foto. Tadi linknya sudah ada di slide awal ya. Foto yang seperti ini laku gitu. Mungkin lakunya ya nggak seberapa, tapi ini menjadi portfolio yang menarik buat teman-teman. Sehingga ini jadi landasan untuk ke hal-hal berikutnya. Gitu. Masih di wedding yang sama, arak-arakannya pun laku gitu, nggak cuma foto baju tradisional mempelainya, arak-arakannya pun laku. Contoh, kalau di Jawa Timur kita mengenal Sewu Gandrung gitu ya. Jadi tarian gandrung yang ditarikan oleh 1.000 orang. Sebetulnya di Yogyakarta itu ada namanya Sewu Gambyong. Ini Mas Ranar juga pasti belum punya fotonya nih. Nah, ya belum. Ya, jadi itu penari gambyong 1.000 orang di lapangan nari bareng kayak gini Mas Ranar. Sama seperti Sewu Gandrung yang di Banyuwangi. Sayangnya tradisi ini sudah tidak dilaksanakan lagi. Ya, saya nggak tahu kenapa nggak dilaksanakan lagi. Entah mungkin karena karena mekanisme pelaksanaannya, entah kepanitiaannya. Tapi event ini pernah menjadi event yang sangat menarik gitu. Dan benar kata Mas Ranar bahwa kalau kita nggak motret sekarang, siapa tahu besok sudah nggak ada. Dan ini salah satunya gitu. Oke, Mas Munir, maaf Yes. ini reminding dari
timekeeper. Pas. Pas. Pas, ini slide terakhir tuh sudah mau Pas, pas oke. mau jawab tuh. Oke, tadi Oke. jawabannya sudah masuk kah yang pada menjawab? Udah tuh Mas. Udah ya? Ada, wah banyak nih. Sudah Nggak tahu banyak, Mas Mas, Munir ya. yang milih wes. 500 Oke, siap. dolar, waduh, 3 juta, waduh, 30 dolar. Mantap. Oke. Foto ini Oke, terdownload. kita oke. Dijawabnya sekarang atau nanti nih? Jawabannya quiz. Oke. Kita break dulu 5 menit Oke. sambil kita memberi waktu Mas Munir untuk memilih jawaban mana yang Oh, gitu ya. yang paling mendekati ya. Nanti Oke. teman-teman sambil Setelah ini kontrol chat ya, Mas ya. Kontrol di chatnya. siap. Saya punya slideshow berikutnya ini jawaban yang paling mendekati. Nah, itu yang benar gitu aja. Nah, itu dia. Siap. Foto ini foto ini kemarin terdownloadnya per download laku segini gitu. Saya bilang mantap. Saya bilang per download karena ini masih running, masih terjual. Nanti teman-teman boleh kontrol di chat yang jawabannya mendekati ini, monggo boleh DM ke panitia atau DM ke saya di Instagram, saya kirim. Siap. Ya. Waktu saya kembalikan ke Mas Nopi dan Mas Ranar untuk forum tanya jawab. Pas. Oke, siap. Oke, terima kasih sekali paparannya dari Mas Munir dan juga Mas Ranar Pradipta. Luar biasa ya. Ini yang saya sebut inspiring ya, karena memang teori dengan praktek itu tidak bisa hanya satu gitu ya. Harus teorisi juga harus praktisi gitu. Jadi ngasih contoh itu hasilnya sendiri. Itu yang bikin kita semangat gitu. Ternyata foto budaya itu laku ya, dijual gitu, dan lakunya juga nggak sedikit ya gitu ya. Makanya tadi ada yang di kolom chat ada remaja yang mengechat gitu. Sebenarnya Mbak menawan gitu. Ini saya bilang saldo Shutterstock-nya Mas Munir yang menawan. Oke, kita break dulu. Indihome mengucapkan terima kasih kepada sponsor kita sore ini, yaitu pertama komunitas Sinau Bareng, kemudian mediaini.com, ayosemarang.com, dan juga gudangdigital.com. Gitu ya, terima kasih. Dan ini lomba Instastory-nya masih berlaku ya. Silakan bikin story paling kreatif seputar acara kita sore hari ini. Kemudian tag ke @indihomejtd, juga tag ke @munirkaweno, juga tag ke @ranarpradipto Indonesia. Nanti akan kita pilih story terbaik, kita umumkan besok untuk mendapatkan saldo link aja sebesar Rp50.000. Dan juga pertanyaan terbaik nanti akan dipilih dan akan kita umumkan di akhir acara ini untuk memperoleh saldo sebesar Rp50.000. Ini ada komersial break dulu dari rekan di backroom. Monggo silakan Mas Sabto dan kawan-kawan.
Oke, kembali lagi di acara Indie Talk sore hari ini, sebuah acara bincang-bincang asik berbagi ilmu sebagai wujud komitmen IndiHome untuk terus mendukung kita belajar dari rumah, asik-asikan santai di rumah, tapi tetap dapat ilmu, juga bisa dapat uang gitu ya. Dengan berbagai ilmu yang menarik yang kita hadirkan melalui dua narasumber kita sore hari ini, Mas Misbah Munir dan Mas Ranar Pradipto. Monggo silakan Mas, kita menginjak ke sesi 2 nih. Silakan, mungkin mulai kita baca pertanyaan dan enggak pertanyaan mungkin. Oke. Ini yang ditanya Ranar dulu, paragraf paling atas tuh. Paragraf paling atas ya. Ya. Ini kalau Siap. bisa Ranar semua aja yang jawab. Oke. Ini ada lomba on the spot. Kalau misalnya kita ikut lomba foto, terus kita berwarna, terus foto kita berwarna, lalu kita edit menjadi BW, apakah akan diskualifikasi oleh pihak panitia atau enggak? Kalau itu sih tergantung sama rule. Jadi teman-teman juga buat yang ikutan lomba foto, apalagi lomba-lomba on the spot, yang paling penting pertama itu yang teman-teman harus perhatikan ya peraturannya kayak gimana gitu sih. Kita harus mengerti banget, kita harus bisa memahami dulu peraturannya gimana, kemudian mencari celah yang kira-kira bisa dimaksimalkan dari peraturan itu apa gitu. Kayak misalnya, jadi maksudnya celah tuh gini, kayak foto tidak boleh, foto yang dikumpulkan foto hasil keluar langsung dari kamera. Berarti celahnya adalah sebenarnya masih bisa diedit, saya bilang. Karena ternyata kalau kita punya kamera, kamera kita itu masih bisa processing. Misal kamera saya bisa proses RAW menjadi JPEG. Yang dikumpulkan file JPEG-nya. Berarti file RAW-nya itu bisa kita processing menjadi JPEG itu nanti kita bisa setting untuk gelap terangnya masih kita perbaiki. Nah, di situ kalau nggak ada peraturan file fotonya tidak boleh dari berwarna dirubah ke black and white. Oh, berarti boleh saya rubah dong menjadi black and white karena menurut saya foto yang saya dapatkan untuk on the spot ini kalau dirubah menjadi black and white lebih bagus. Nah, berarti RAW ke JPEG-nya bisa kita convert-nya itu dari foto berwarna jadi black and white gitu. Nah, itu juga yang saya bilang itu tadi celah-celah yang bisa kita lakukan kalau kita benar-benar memahami peraturan dari lombanya. Kadang ada yang ikut, waduh, aku motretnya JPEG. Ya nggak bisa diapa-apain nih gitu. Jadi akhirnya pure aja gitu ngirim hasil fotonya. Padahal kalau kita motretnya RAW terus kita bisa processing, kita masih bisa atur dan bisa mendapatkan secara detail tentang kontras, gelap terang, exposure itu masih kita bisa benerin. Gitu. Mungkin Mas Munir ada tambahan, Mas? Tambahan mengenai file RAW. Jadi kalau tadi concern jawaban Mas Rana betul banget. Kalau kita punya file RAW-nya, kita masih bisa mengutak-atik gitu ya untuk menaikkan brightness-nya, kontras segala macam. Nah, ada satu hal lagi yang tidak kalah penting adalah kalau kita punya file RAW-nya, maka itu otomatis menjadi bukti kepemilikan. Bukti kepemilikan yang otentik dan yang sah. Kenapa saya bilang itu bukti kepemilikan? Karena pernah kejadian di satu lomba foto, panitia meminta peserta untuk mengirimkan resolusi tinggi, JPEG-nya, high-res-nya gitu ya. Nah, setelah semua file terkumpul, kan ada foto yang menang, ada juga yang kalah. Nah, rupanya foto-foto yang kalah ini berganti masa, berganti waktu, instansi yang memegang kepanitiaan lomba ini kan nggak tahu riwayat folder yang berisi foto-foto JPEG resolusi tinggi. Ada foto-foto yang kalah. Foto-foto yang kalah ini kemudian berpindah tangan ke outsourcing untuk periklanan segala macam, akhirnya naik tayang menjadi foto iklan komersial. Nah, ini kan menjadi panjang urusannya karena di bagian advertising mereka mengklaim bahwa kita pemilik file yang sah loh, kita punya JPEG high-res-nya loh. Nah, si pemilik juga aku loh, saya juga punya JPEG high-res-nya. Nah, tidak bisa menjadi bukti yang kuat bahwa kalau dua orang atau dua pihak sama-sama punya file high-res-nya, masing-masing bisa dan mampu mengaku bahwa mereka mengklaim bahwa saya pemiliknya kan gitu. Tapi beda cerita kalau teman-teman punya file RAW-nya, kemudian JPEG high-res-nya dikirim kemana aja,
bukti otentik kepemilikan file tersebut masih dimiliki oleh teman-teman sekalian. Dan kalau tidak salah, lomba semacam HIPA itu juga minta file RAW-nya kalau nggak salah, gitu ya. Iya, betul. Saya belum pernah masuk nominasi, jadi belum diminta RAW-nya. Itu aja sih. Ya. Ada lanjut Mas Novi, Nah, pertanyaan lain Mas Nanar. nih pertanyaan kedua nih. Ini buat Mas Munir sama aku nih, kayak bagaimana memperkenalkan kita ke publik bahwa saya adalah fotografer. Oke. Gitu Mas. Nah, ini lebih ke personal branding. Mungkin tadi Mas Munir udah jelasin begitu panjang. Tapi setiap orang gitu, maksudnya setiap personal orang tuh beda-beda gitu caranya. Mungkin kalau yang fase yang saya lewatin sampai saat ini, yang paling pertama adalah konsistensi sebenarnya sih Mas. Jadi saya bisa bilang saya dari awal saya mulai ke fotografi, terus mungkin awal saya punya kamera dulu pertama tuh 2007, terus 2008 tuh jadi suka banget sama foto, dan itu saya masih kuliah, masih hobi gitu ya. Dan saya dari 2008 itu udah, wah fotografi itu menyenangkan gitu. Jadi saya pengen looks lebih dalam, lebih profesional gitu ya, biarpun masih hobis gitu. Akhirnya dari tahun 2008 tuh saya sangat giat untuk bikin portofolio di media sosial. Jadi kayak zaman dulu tuh masih zamannya Facebook, itu saya bikin di Facebook saya tuh folder-folder kayak foto landscape Indonesia gitu ya. Pokoknya folder-folder, saya waktu itu kuliah di Jogja, jadi kelilingnya mungkin ya baru sekitaran Jogja, Jawa Tengah kayak gitu ya. Itu saya udah folderin tuh Solo kayak gitu-gitu tuh udah ada keinginan saya saat itu tuh untuk kayak gitu. Gitu, terus foto-foto budaya, people gitu udah mulai. Jadi pengennya memang harus jemput bola sih gitu. Kita bikin branding, kita terus nanti publish di medsos kita, di Facebook, atau waktu itu upload di grup Facebook yang grup Nusantara, apa yang model-model kayak gitu, memperkenalkan diri. Jadi memang kita harus itu yang utama, memperkenalkan diri, memperkenalkan karya kita, dan konsisten. Dan itu saya lakukan bertahun-tahun. Sampai akhirnya sekitar tahun 2015, saya resign dari kerjaan saya, karena background saya bukan dari fotografi sama sekali gitu, yang tadinya hobi, tapi saya jadi suka dan cinta banget sama foto tuh. 2015 saya resign. Itu akhirnya saya benar-benar memaintain Instagram. Jadi kayaknya lucu gitu ya. Maksud sih portofolio dari Instagram, tapi ternyata saya banyak dapat klien itu memang dari Instagram. Saat mereka melihat galeri Instagram saya, terus Instagram itu kita membangun personal branding yang, wah ini orang sering jalan-jalan nih gitu. Simple deh, wah ini orang sering jalan-jalan, wah ini orang punya foto culture-nya banyak nih. Wah, orangnya ini bolang banget nih, punya foto landscape banyak ya. Kayak gitu-gitu aja deh. Dan kalau misalnya itu membuat foto itu bikin si klien itu tertarik, nanti mereka DM, dari DM ya jadi kita bisa negosiasi foto yang kita jual gitu sih. Awalnya sih itu ya personal branding paling pertama yang saya lakukan. Yang kedua yang saya lakuin dari tahun 2008, saya giat banget ikut lomba foto. Sampai sekarang saya juga ikut lomba foto, itu masih sangat rajin. Kenapa? Karena lomba foto itu selain bikin kita belajar untuk bukan posisi ya. Jadi foto yang saya kirim tuh udah benar. Terus standarisasi foto saya untuk lomba tuh udah benar atau belum sih gitu loh. Standarisasi foto yang menang pada lomba tuh udah benar belum sih gitu. Itu buat saya belajar yang kayak gitu-gitu. Jadi kalah itu biasa gitu. Jadi yang penting ikut dulu aja sebanyak-banyaknya. Nah, nanti dilala kalau tiba-tiba kita menang gitu ya. Kita menang, itu ada aja yang orang tiba-tiba ya jadi nambah, paling jadi lebih orang jadi lebih kenal lah. Dari lebih kenal mereka jadi lebih dekat untuk mau berhubungan secara profesional gitu dari segi fotografi. Yang terakhir yang menurut saya setelah personal branding terus mau ikut kompetisi gitu ya, yang terakhir yang penting juga buat saya adalah kita mau berbagi. Jadi saya sangat senang banget kalau sejak pandemi ini juga bikin saya jadi belajar untuk tadinya awal-awal tahun, aku ingat banget juga waktu itu pernah pertama kali Zoom itu sama IndiHome juga. Waktu itu ya 2020 awal gitu, pas sejak Maret ada pandemi, terus mulai saya lupa kalau nggak bulan April gitu, pokoknya sesi IndiHome itu
belajar apa ya? Biasanya kalau kita sharing secara offline, ngisi workshop secara offline, ini ngisi workshop secara online, dan tadinya tuh kayak ngomong sendiri gitu loh. Nah itu belajar sih sebenarnya. Nah itu belajar dari 2 tahun yang lalu sampai saat ini, ya selama 2 tahun sampai 2021 ini jadi lebih terbiasa dan jadi punya teman. Saya bilang itu jadi lebih banyak gitu, karena akses yang kita bisa masukin itu jadi lebih banyak gitu. Jadi akhirnya ya bikin mereka jadi ya online tuh bikin kita lebih cepat luas gitu, lebih cepat kita ketemu sama banyak orang. Nah jadi saat ada kesempatan buat sharing-sharing kayak gini ya, saya kalau pas punya ada waktunya pasti saya oke gitu, karena menurut saya selain emang pengennya biar saya belajar, karena saya pengen ya bisa ngasih tahu apa yang saya ngerti gitu. Sama satu sisi lain adalah jadi punya banyak teman gitu, jadi punya banyak link gitu sih. Itu. Sama terakhir, kalau saya juga seneng kalau ngisi-ngisi kayak event gitu ya, kayak misal kita jadi juri apa, terus ngisi workshop sama universitas atau kayak gitu-gitu, itu kadang-kadang tanpa disadari itu ada aja orang yang tiba-tiba menulis tentang workshop tersebut. Jadi dimasukkan ke blog ya kayak gitu-gitu. Jadi kadang saya tuh setiap 2 bulan atau 3 bulan sekali tuh sering ngecek nama saya ngetik di Google Ranar Pradipto gitu. Nah nanti kok ada ya waktu itu nulis tentang workshop saya gitu. Nah itu hal-hal kayak gitu itu yang biasa dicari juga sama klien. Jadi klien mungkin ya tipikalnya modelnya setelah lihat foto di Instagram, terus lihat galeri, mempelajari orang, wah siapa sih Mas Ranar, mungkin dia akan coba iseng ngecek di Google Ranar Pradipto itu siapa, terus ternyata ada websitenya, ada ini, ternyata pernah beberapa kali ngisi workshop. Nah itu bikin trust-nya mereka mungkin lebih baik gitu, jadinya habis itu jadi mengontak langsung. Itu sih Mas kalau aku. Kalau Mas Munir mungkin ada lagi. Kalau saya menyoroti tentang lomba foto gitu, kadang orang saya kalau harus lomba foto, Mas, tak khawatir kalah gitu. Memang tahapnya harus begitu gitu ya. Memang tahapnya harus gitu. Ingatlah kalimat ini, setiap orang punya jatah buat jatuh. Jadi kalau teman-teman tidak ngabisin jatah jatuhnya, pasti nggak akan sampai bisa berdiri, berjalan, dan berlari gitu. Itu ya. Mario Teguh ya, Mas? Iki aku lagi ngarang seminggu loh Mas Nopi ini. Itu bagus. Itu tambah 1 gelar lagi nih Mas. Tambah 1 aku gelar catat lagi. kata-kata Mas. Itu bagus itu Mas. Iya dong, bagus Nonar. Makanya bayaranku mahal. Motivator ya. Keren. Setiap orang punya mantap. Setiap orang punya jatah untuk jatuh gitu. Jadi kalau kita tidak ngabisin jatah buat jatuh, ya kapan kita bisa berdiri dan jalan kan gitu ya? Ya, tahapnya memang gitu. Memang klise sih, tapi pasti teman-teman kalau konsisten seperti yang dibilang Mas Anal, konsisten ikut lomba terus nanti siklusnya akan seperti itu. Ikut lomba kalah, ikut lomba kalah, ikut lomba kalah. Terus menang, kalah, menang, kalah. Sampai suatu saat, amin ya, siapa tahu, suatu saat teman-teman akan sampai di level mau ikut lomba foto, pasti nggak boleh. Iya benar. Terus disuruh jadi motivator, suruh ngarang-ngarang begini, suruh bikin softwarenya, suruh nyari apa piala gitu. Jadi ya kayak gitu memang. Ini asiknya ikut event Indihome ya. Gitu ya Mas. Jadi teman-teman banyak cara yang ditempuh untuk tanda kutip mempopulerkan diri dalam konteks positif. Ya lomba foto, menyusun portfolio yang bagus. Makanya punya sosial media itu dipakai untuk hal-hal yang bagus. Supaya nama kita juga selalu dikenang sesuatu yang bagus. Gitu ya. Dulu kalau pelajaran bahasa Indonesia itu ada harimau mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading. Sekarang ini kalau manusia mati meninggalkan status sosial media. Kalau teman-teman nulis status-statusnya, posting-postingannya bukan yang bagus-bagus dan yang lucu-lucu, nanti eman-eman yang dikenang akan yang buruk-buruk. Gitu. Itu. Udah
ini ya apa Jadi Indium ada kerasa. kelas motivasi lagi kapan? Ada nih, makanya kita catat ini. Wah, ini Aduh. ada sesi tersendiri nanti untuk kelas motivasi bagi fotografer. Itu penting ya Mas. Kadang namanya motret itu ada unsur mood ya, ada unsur apa? Kayaknya kalau orang di seni itu kan mood itu penting ya, pengaruhnya besar gitu kan. Ini kayaknya butuh motivator yang seperti ini. Itu Ranar, ada pertanyaan yang kelewat Mas Nopi. Silakan. Mas Ranar Coba. untuk fotografer pemula, pertanyaan dari Mbak Beatrix ya. Ya. Mas Ranar, untuk fotografer pemula sebaiknya menggunakan jenis kamera apa? Dan untuk ikut lomba fotografi, apakah foto tersebut boleh diedit? Ya, untuk boleh diedit atau enggak sudah terjawab tadi. Sekarang Mas Ranar harus jawab untuk pemula kamera yang bagus apa gitu. Kalau yang jawab harus Mas Ranar. Kalau yang jawab saya nanti terlalu kejam kalimatnya. Jadi kalau saya bilang fotografi itu bukan tentang gear ya pertama, itu yang harus saya tekanin. Jadi zaman sekarang itu teman-teman menggunakan handphone aja itu udah bisa bikin foto yang bagus gitu. Nah, yang harus dipelajarin adalah ya dasar-dasar fotografinya yang harus dikuatin gitu. Jadi kalau ditanya kamera apa yang baik untuk pemula, kamera yang sesuai budget kalau menurut saya. Saya selalu ngomong ya kalau ada orang tanya, Mas kamera ini bagus, Mas saya pengen beli kamera apa yang terbaik ya menurut saya bilang sesuai budget dan kebutuhan gitu. Jadi teman-teman harus mengeset tuh budgetnya berapa, kebutuhannya apa gitu. Jadi kalau kebutuhannya, gitu ya? Nah ya yang kayak gitu sih lebih kayak gitu sih. Karena menurut saya semua kamera itu bisa bikin foto bagus gitu Mbak Beatrix. Jadi tinggal kitanya ngerti dan dalam nggak kenal kamera kita gitu. Jadi itu sih. Saya nambahin boleh nggak? Walaupun itu sudah cukup boleh. Ya, tapi nambahin gitu. Cukup Mas. Kemarin saya baca flyer. Tulisannya begini. Uang bukan segalanya untuk meraih kebahagiaan. Gitu ya. Tapi di bawahnya ada tulisan lagi. Pastikan kalau nulis kayak gitu, kamu sudah punya banyak uang. Sama seperti kamera. Walaupun kalimat ini pahit, tapi tetap harus didengar sama semua teman-teman dan juga Mbak Beatrix. Ada beberapa orang teman yang ngomong, ya gear itu nggak masalah lah. Itu kalimatnya bisa dua sisi sebetulnya. Positif, betul. Mas Ranar sangat betul. Kamera nggak masalah. Buktinya banyak orang yang bisa bikin karya, bahkan dengan kamera buluk sekalipun. Bahkan dengan HP sekalipun gitu. Tapi yang harus diyakini, balik lagi ke kalimatnya Mas Ranar juga betul. Beli kamera yang sesuai budget. Mas, emang kalau kamera nggak mahal, nggak bagus. Nah, yang harus di-upgrade adalah memang skill-nya, itu betul gitu ya. Tapi kalau suatu saat teman-teman sudah menguasai luar kepala tentang motret, komposisi, segala tentang foto, maka sebetulnya akan menjadi tahu bedanya kapan kita pakai gear ini, kapan pakai gear itu, dan seterusnya. Kenapa gear sesuatu menjadi mahal banget, kenapa gear ini bisa membantu pekerjaan, kenapa gear ini memudahkan, dan seterusnya. Kayak gitu. Tambahan lagi, kalau beli kamera, selain sesuai budget, ada hal yang tambahan yang tidak kalah penting. Kalau beli kamera, ikuti orang-orang di sekitarnya. Orang-orang sekitarnya pakai brand apa, maka silakan ikuti pakai itu. Karena itu akan memudahkan teman-teman belajar motret, mengatasi troubleshooting, ketemu kesulitan, dan yang lebih menguntungkan biasanya bisa saling tukar lensa. Itu kan yang lebih penting. Iya. Terjawab ya. Next, pertanyaan, Mas Ana. Next. Bolehkah satu orang punya beberapa niche foto? Apakah hanya satu saja? Misal budaya, kuliner, tempat wisata. Ini saya yang jawab nih. Nah, Mas Munir lah. Saya pribadi tidak punya spesifik genre motretnya apa. Jadi saya kalau ditanya, Mas, kamu senang motret apa? Jawabannya adalah saya senang motret. Motret apa? Apa aja yang bisa dipotret menarik. Mau aerial, mau underwater, mau landscape, mau motret orang. Bahkan kalau ngomongin dari sisi pekerjaan, mungkin saya ini yang mungkin saya yang paling lengkap mengambil semua jenis pekerjaan foto. Saya bahkan pernah ngambil pekerjaan motret otopsi.
yang semua orang mungkin belum pernah ngambil kerjaan itu. Tapi cuman sekali ya, saya habis itu nggak mau ambil lagi. Jadi semua jenis pekerjaan motret saya pernah gitu, pernah ngambil dan pernah jalani, dan kalau spesifik ke genre sih enggak gitu. Mas Anar, mungkin selain Kalau genre tertentu. iya, jadi kalau tahapnya kita lagi berproses ya, menurut saya teman-teman harus belajar dan mengambil banyak foto gitu sih. Jadi kalau saya, tapi nanti akhirnya kalau memang sudah pengen mengetek kayak aku nih, aku pengen dikenalnya sebagai travel photographer, ya aku akan spesifik mempromosikan diri saya sebagai melalui foto-foto budaya, landscape, makanan daerah yang kayak gitu-gitu, itu akan spesifik yang kayak gitu sih. Itu tinggal tapi dulu saya pun motret semuanya gitu. Saya ya motret waktu zaman awal-awal ya saya pengen belajar tentang lighting, komposisi, potret, saya motret model. Saya juga foto makro. Semuanya saya pelajarin sampai akhirnya saya saya kliknya ini nih gitu. Saya pengen kliknya ini dan sesuai dengan keinginan saya ke depan, saya pengen menjadi seperti ini gitu. Jadi ya yang saya kejar itu sih Mas, kalau untuk soal niche. Ini bahasanya gitu. YouTuber nih, niche Benar. market. Niche Oke. market. Pertanyaan selanjutnya ya, niche market. Tips motret event festival budaya. Tipsnya kita tahu pasti jadwalnya, datang tepat waktu, kalau bisa cari referensi, ngobrol sama orang lokal. Sesimpel itu. Monggo Mas Anar tambah yang lebih panjang. Biasanya Mas Anar suka yang panjang-panjang. Foto secara entire, detail, dan tungguin momen. Kalau saya jadi biasain kalau motret budaya, udah banyakin aja foto entire yang luas-luas tuh setting kayak gitu. Tapi dengan Dengan kita udah tahu jadwal event budayanya gimana gitu. Nanti prosesinya akan gimana. Itu kita dapatkan setelah kita tadi tanya sama orang lokal atau lokal expert di situ. Habis itu kita tahu 2 jam, oke. 30 menit saya entire shoot semuanya yang luas-luas, 30 menit berikutnya saya zoom shoot gitu. Jadi yang pakai tele, habis itu kita ngasih waktu 1 jam untuk benar-benar fokus mengambil momen gitu. Itu sih biasanya Mas. Nanti dari situ kita jadi banyak pilihan karena terlalu random kalau kita datang dengan, apalagi kita belum terbiasa ya, kita terlalu random kalau kita nggak punya porsi-porsi itu gitu. Saya membiasakan seperti itu sih, gitu. Tips aja. Oke. Gitu mungkin Mas. Nar, maaf pertanyaan dari Mbak Farah. Pernah dengar terkadang foto budaya laku di stok tidak terlalu dihargai. Apakah nggak sayang kalau ngelepas foto tersebut? Yang jawab saya dulu apa Rana dulu? Iya, aku dulu deh. Pertama, mungkin aku udah kebayang jawaban kejamnya Mas Munir, udah kebayang. Cuman aku pengen buka dulu dengan yang agak soft gitu. Jadi kesannya saya antagonis banget loh nih di setiap itu. Kesannya saya kalau American Got Talent saya Simon Cowell. Jadi pertama ya, Mbak Farah, kita harus pastikan kalau kita motret itu biasanya kita punya foto nomor 1, punya foto KW1, KW2, KW3, KW4, KW5, KW7, KW10 kayak gitu. Nah, itu biasanya saya kalau misalnya motret budaya itu pasti punya yang kayak gitu. Pertama, kalau kita kebetulan yang bisa saya omongin gitu, punya foto dari foto pertama sampai KW5 gitu. Nanti kalau jualnya secara ketemu langsung sama klien dan klien langsung kontak kita bisa nego di situ. Jadi kalau dia pengen foto yang ini ya harganya segini, kalau foto yang segini ternyata dia masih suka dengan foto yang KW5-nya gitu. Selain KW5 tuh ini best shoot tapi agak geser sedikit momennya gitu. Itu udah masuk KW5 karena sekali nge-shoot mungkin kita bisa satu momen itu bisa 10-20 kali jepret gitu ya. Nah, ini agak geser sedikit momennya dan dia masih oke lah, masih melihatnya masih bagus gitu ya. Ya udah, kalau saya sih daripada nggak kejual, ya mendingan kejual gitu sih. Itu. Mending kejual. Iya, mendingan terus saya sering kayak gitu. Nah, kalau di microstock itu, tapi kayaknya kalau soal microstock ini lebih ke Mas Munir deh. Kalau ke saya akan memberikan pilihan gitu. Kalau misalnya dia
saya kekeh nih, kayak saya jual foto, misal foto tentang Indonesia Timur, khususnya Papua. Saya kasih rate, pokoknya nggak mau kalau harga rate-nya di bawah 4 juta gitu. Ya saat dia pengen foto itu tapi harga budgetnya nggak masuk segitu, ya mungkin saya akan menawarkan gitu yang lain yang itu tadi. Makanya biasakan saat kita motret budaya, culture, ada Mas Arbain waktu itu ngomong ya, kita motret secara landscape dan portrait gitu. Itu juga saya lakukan. Saya tambahin lagi secara landscape dan portrait tapi terus-terusan. Jadi banyak foto frame yang kita punya, dan momennya kan bergerak. Nanti ada beberapa yang pas banget, ada yang semi pas, ada yang udah agak buyar tapi masih bagus gitu-gitu. Jadi itu yang bisa kita tawarin gitu. Mungkin kalau soal ke mikrostoknya Mas Munir lebih itu. Kalau saya nambahi soal menjual murah itu bagian dari promosi, gitu ya. Seperti teman-teman pasti familiar dulu waktu masih bisa main ke mall. Sekarang mall masih tutup ya. Dulu waktu masih ke mall ada aja produk-produk yang ditawarkan untuk kita coba. Donat kayak roti kayak itu kan namanya buang uang gitu. Kalau di startup sekarang ada kalian buang uang. Memang untuk promosi supaya apa? Supaya kaitannya sama pertanyaan yang pertama dibahas panjang sama Mas Anar tadi, branding. Oh, orang ini punya stok foto beginian. Oh, orang ini punya stok foto beginian. Jadi bahasa singkatnya yang dipajang di website, microstock, atau jual murah, itu semacam etalase saja. Etalase bahwa nama kita menjadi dikenal. Kalau toh nantinya orang, oh saya lihat foto kayak ini, Mas, foto ini saya beli budget sekian, boleh nggak? Murah misalnya, murah. Oh, murah boleh, saya punya 100 foto yang serupa dan jauh lebih bagus kan gitu. Nah, ya dari yang sudah-sudah biasanya kalau memang klien ini fanatik dan sudah kenal, kapan-kapan lagi pasti balik. Mas punya kayak gini, budgetnya sekian nggak? Kita tinggal nyesuaiin aja. Oh, budget sekian kasih yang sampah aja misalnya. Kayak teman-teman punya rumah kan, dalam satu rumah ini ada barang yang mahal banget, ada yang sifatnya bersisa dan bebas dikasih orang, ada yang sampah gitu. Yang sampah yang bahkan kalau ada orang yang mau ngambil aja kita seneng. Wong sampah itu kita aja repot buang kan gitu. File-file pun begitu. Betapa repotnya ketika teknologi digital ini lahir dan kita terus saja dibanjiri dengan file-file yang unlimited. Mas Ranar kemarin ngaku sudah punya berapa puluh hard disk kan gitu. Nah, Mas Ranar yang baru 2007 motret aja sudah berapa hard disk? Saya apa kabar, Mas? Dari 95 motret. Jadi itulah kenapa ya teknologi digital ini kadang memudahkan kita ya. Kita menjadi punya satu foto dengan file yang banyak gitu. Walaupun kalau mau lihat sisi negatifnya, file digital ini sebetulnya memanjakan kita untuk memotret kurang variatif. Karena zaman dulu kalau orang-orang yang terlahir dari teknologi kamera analog, yang namanya motret one shoot one kill. Karena kita hanya punya jatah 36 shot. 36 shot ya harus benar-benar bagus, benar-benar baik. Kalau sekarang ya 30 foto tekan sekali aja, kamera R5-nya Mas Ara sudah 50 foto gitu kan. Kayak gitu. Jadi lebih ke grid harga KW-KW-an tadi plus sama itu bagian dari etalase jualannya kita. Murah nggak apa-apa, itu kan jual daripada nggak jadi apa-apa di hard disk. Kayak gitu. Lanjut, Mas Sonar. Oh, ini ke Mas Sonar ya. Waktu lomba bukannya banyak yang ikut motret dengan ide Mas Sonar ini. Apa ada foto yang hampir sama dengan foto punya Mas Sonar yang diikutkan lomba, yang pas sholat genangan air tadi? Oh, ini pertanyaan harusnya jangan ke Mas Sonar ini, harusnya ke jurinya ya. Kan nggak tahu yang teman-teman ngumpulinnya kayak gimana. Jurinya gitu kita kan add ke sini aja gimana? Jadi kalau saya bilang sih, apalagi untuk lomba foto on the spot tuh ya, kalau teman-teman salah satu tips deh, jadi tips lomba foto pengen menang, pravisual sih menurut saya itu penting banget. Jadi bagaimana kita mengambil celah-celah, mengambil sisi-sisi yang beda dari orang lain. Nah, contoh tadi saya stay lama di genangan itu, saya mungkin yang pertama masuk di lokasi genangan itu saya gitu. Jadi
Saya kalau di situ fase di lokasi itu bisa motret sekitar 1 jam, itu 1 jam full itu saya di situ karena saya sudah menyerahkan, saya udah punya pravisualisasi. Saya pengennya pokoknya dapat foto di situ gitu. Jadi saya udah nggak peduli sama yang momen-momen lain, pokoknya udah berdoanya di situ itu. Udah kayak gitu ya, kira stay di situ. Nah, itu pas saya udah motret mungkin ada orang yang lihat, ikutin si runner, ambil di genangan juga. Tapi momennya lebih banyak saya gitu. Jadi kalau untuk lomba foto, pravisual tuh penting gitu sih. Persiapan. Kalau perlu airnya dikuras habis motret ya Mas. Jadi orang lain nggak ada Iya, ini. benar. Iya, benar, habis itu dibuat agak butek gitu biar orang nggak bisa refleksi juga. Gitu sih. Next. Selamat sore Mas Ranar. Bla bla bla. Saya Agus dari Magelang. Saya tertarik mengabadikan sesuatu di perjalanan bla 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 bla. 1, bagaimana cara atau jalan agar foto kita bisa jual lewat jalur yang tepat. Oke. Tadi di slide saya sudah ada, tapi dan sudah saya tulis di chat ya. Oke, reminding dulu Mas Ranar dan Mas, reminding dulu Bapak. Ini pertanyaan terakhir ya, karena tidak mungkin semua kita bacakan dan menjawab gitu ya. Tapi pertanyaan terakhir dari Mas Agus, silakan dijawab. Oke, Mas Agus tadi link untuk jualan fotonya juga sudah di saya posting di chat ya. Nanti juga Zoom ini akan tayang di YouTube juga, YouTube-nya IndiHome JTD. Jadi nanti slide-nya juga linknya bisa terbaca di sana. Pertanyaan dari Mbak Ida Kadar, kalau sudah terpasang di Shutterstock bisa boleh diikutkan lomba apa enggak? Ada beberapa peraturan lomba yang mensyaratkan foto belum pernah dipublikasikan dimanapun gitu. Nah, kalau saya yang jadi panitia lomba atau juri, biasanya peraturan seperti itu tidak fair. Yang fair yang bagaimana? Yang fair itu kalau foto belum pernah memenangkan lomba, gitu ya. Jadi sifatnya kan checkable. Kalau foto belum pernah dipublikasikan, itu kan uncheckable, nggak bisa dicek. Nggak bisa dicek ya. Gitu. Itu terus Mas Rano sudah punya foto rejang, Om Munir belum. Sudah punya, hanya belum publish. Wah, salah dia. Belum itu dia. Belum itu. Perayaan agama termasuk budaya enggak? Termasuk. Nah, udah, termasuk. Gampang lah. Terus, Mas Sobi, saya membacakan pemenang itu ya, pemenang lomba ya. Iya, tadi Mas, yang dari Mas Munir spesial tadi. Ya. Yang mendekati jawabannya dan format jawabnya benar, namanya Mas Abror Nabil. Jawabannya $150. Nomor mantap, selamat. Nanti Mas Abror boleh DM ke Instagram IndiHome JTD atau DM ke saya kirim paketnya. DM ke Mas Munir langsung mungkin ya, biar langsung TikTok semakin akrab gitu dengan mentornya. Munir untuk RI1 apa ini? Enggak lah, RI1 gajinya kecil, Mbak. RI1 gajinya cuma... Iya, benar. Oke, sepertinya sudah ya Mas G. Ini kita juga mohon maaf karena terbatasnya waktu, jadi kita tidak bisa menjawab semua pertanyaan meskipun secara garis besar sudah terjawab sih. Nanti kalau kita mau tektokan lagi, pengen gali ilmu lagi, panteng terus akun IndiHome JTD. Kita akan sering ada event-event serupa karena ini wujud komitmen IndiHome untuk terus berbagi ilmu, terutama di masa pandemi ini, gitu ya. Ini kita bacakan dulu nih Mas pemenang 2 pertanyaan terbaik ya. 2 pertanyaan terbaik yang sudah kita catat ini. Nah, ini kita akan masing-masing akan mendapatkan saldo link aja sebesar Rp50.000. Apakah dia? Pertanyaan terbaik pertama dari Sukina. Oke, selamat ya Mas atau Mbak ini, Mas Sukina Jogja. Kemudian yang kedua dari Agus, double O ya, Agus ya gitu ya. Monggo silakan Sukina dan Agus bisa japri ke IndiHome Chatting.di di kolom chat ini, bisa dijapri atau nanti bisa DM ke akun IndiHome JTD ya. Saya laki Mas tuh, saya laki. Laki ya? Iya. Banget, laki banget. Oke, kita sudah menginjak di penghujung acara ini. Kayaknya nanti sebelum closing statement kita foto bareng sih ya, biar ada kenang-kenangan nih sore hari ini. Mas Danang ada di belakang layar, sudah siap mengcapture kita Mas Danang? Oke, biar disiapkan dulu kameranya.
kamera Saya nunggu kode digital Mas Danang kalau sudah siap. Foto bareng, foto bareng. Foto bareng ya. Di Oh, spotlight ya. foto bareng dulu ya. Silakan dibuka dulu kameranya. Rekan-rekan semua bisa dibuka dulu kameranya biar Ranar bisa biasanya kita ngerangkul kalau foto bareng ini. Untung Oke, Zoom, aduh. ya Mas Danang. Oke, ready? Mas Danang bisa Masih dikasih apa? boleh. Masih ada yang ini sih, Mas. Oh Belum ya, buka kita tunggu kamera ya. sih. Ya, Silakan buka dibuka kamera, buka sih. kamera. Nah, buat kenang-kenangan. Oke ya, kita tunggu Oke. aba-aba dari Mas Danang, fotografer online kita. Kameranya APS-C nih Mas ini. Apa sih? Oke, hitungan ketiga. Siap. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Bentar. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Mungkin mau gaya bebas, Mas Nopi? Boleh? Mbak Boleh, Sesi, bebas-bebasnya Mbak boleh. Sesi ada yang komentar loh itu. Mbak Sesi bikin semangat. Mas, buat sampean semangat. Kalau Mbak Sesi sudah WA saya, itu saya jadi nggak semangat karena kerjaannya setumpuk. Bisa aja nih Mas Munir. Terakhir boleh mungkin ya saya request gaya Mas Nopi untuk foto terakhir. Saranghe. Aduh. Ya. Sekarang itu gimana, Ses? Gini. Sekarang itu bahasa deket Cilacap itu loh, keroya. Oke, siap teman-teman. 1, 2, 3. Oke, cakep. Udah, Mas Nopi? Wah, ini loh. Ya, oke. Terima kasih Mas Danang. Moga silakan closing statement dari Mas Munir dan Mas Ranar. Ranar dulu. Untuk menutup. Kalau saya Moga Mas. intinya kalau teman-teman mau bisa terjual fotonya simple, konsisten dan kenalkan karya-karyanya ke media sosial. Itu penting. Bikin portofolio yang bagus sesimpel pokoknya bikin portofolio yang bagus di Instagram teman-teman. Gitu aja. Sip. Oke. Munir. Mas Munir, silakan Mas. Kalau saya cuma mau ngobrol 2 hal aja. Foto budaya itu atau acara budaya itu akan punah karena 2 hal. 1, karena nggak ada penerusnya. 2, nggak ada dokumentasinya. Jadi kalau teman-teman tidak termasuk satu di antaranya, maka jangan heran kalau budaya kita apapun itu pasti punah, gitu ya. Kalau sudah punah, yang seneng itu orang-orang yang punya stok fotonya kayak Rana, kayak saya gitu. Itu aja Jadi sih. mahal. Jadi mahal. Oke, menarik sekali ya. Jadi kita tidak hanya dapat ilmu, tapi dapat petuah juga ini. Itu. Ini yang akan. Itu. Ya, jadi asik sekali kita ngobrol, tidak terasa sudah 2 jam gitu. Pengennya lebih berlama-lama, cuman karena kita juga dibatasi oleh waktu. Jadi Indio mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada 2 narasumber kita yang luar biasa hari ini. Kita kasih tepuk tangan ya buat Mas Munir dan juga Mas Ranar. Terima kasih sekali atas ilmunya, atas sharingnya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi di sesi event berikutnya. Gitu. Nanti jadi pantang terus akun kita di @indihomejtd ya, hati-hati ya, karena kita tidak pernah meminta data apapun kecuali kalau kita pas ngadain lomba. Jadi semua informasi resmi terkait lomba, terkait event bisa disimak di akun @indihomejtd gitu ya. Oke, terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir bergabung, stay tune hingga akhir acara. Ada Mas Ainul Guri yang masih bergaya seperti ini. Terima kasih selalu hadir di event kita. Kita juga lihat tadi ada rekan-rekan yang selalu hadir di event kita. Jadi kita mengucapkan terima kasih atas atensinya. Indi mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di event IndiHome JTD berikutnya. Oke, terima kasih. Kita akhiri acara ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you teman-teman. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Mas Munir, Mas Ranar. Terima kasih Thank you rekan-rekan Mbak Sesi, semuanya. Mas Topik.